Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy Note 4. Kalau Samsung Galaxy Note itu khasnya pasti selalu ada S Pen seperti ini ya. Semacam apa ini? Semacam ballpoint ya atau pena untuk membantu kinerja fungsi layarnya. Walaupun sebetulnya nggak begitu kita gunakan juga untuk S Pen ini. Oke, langsung aja ke kasusnya. Samsung Galaxy Note 4 ini kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya seperti ini. Sudah kita acak berkali-kali tetap tidak ketemu juga pola kunci layarnya. Dan seperti biasa untuk menghapus polanya kita harus melakukan wipe data pada handphone Samsung Galaxy Note 4 ini. Dan untuk melakukan wipe data kita harus masuk ke recovery mode. Untuk masuk ke recovery mode kita harus matikan handphone ini. Untungnya pada handphone seri lama masih bisa kita matikan dalam posisi handphone terkunci layarnya. Oke, kita coba untuk lihat serinya dulu aja. Bisa kita bongkar dulu casing belakangnya. Kita buka aja tutup di bagian belakangnya ini. Kemudian lepaskan baterainya. Untuk Galaxy Note 4 serinya adalah SM N910C. Tampaknya ini bukan seri Indonesia ya, karena ada 910C. Mungkin di Indonesia serinya adalah N900 kalau nggak salah. Sudah terlalu lama sih, jadi aku lupa juga. Oke, kemudian langsung aja kita masuk ke recovery mode. Kita bisa menekan kombinasi tombol. Tekan tombol volume atas, tombol home, dan tombol power secara bersamaan. Kemudian saat muncul logo Samsung, lepaskan tombol powernya. Oke, kita coba ya. Tekan volume atas, kemudian tekan tombol home-nya. Kemudian tekan tombol power sampai muncul logo Samsung Galaxy di layarnya. Setelah muncul logo Samsung, lepaskan tombol powernya. Tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol home sampai muncul tampilan seperti ini. Memasang kemas kini sistem. Baru bisa kita lepaskan kedua tombol volume atas dan tombol home-nya. Kalau dilihat dari bahasanya, ini mungkin handphone dari Malaysia, kalau nggak dari Singapura ya. Bisa kita tunggu sebentar, proses loading di logo Android-nya ini memasang kemas kini sistem. Lumayan lama juga, jadi kita standby dulu aja di tampilan ini, kemudian nanti akan otomatis masuk ke recovery mode. Tiada setelan, kemudian masuk ke recovery mode seperti ini. Selanjutnya kita bisa melakukan web data dengan memilih menu web data / factory reset. Bisa kita turunkan dengan tombol volume bawah. Untuk OK-nya kita bisa tekan tombol power aja di sebelah kanan. Kemudian kita bisa turunkan lagi ke menu yes dengan tombol volume bawah lagi. Kemudian untuk OK tekan tombol power lagi sampai ada keterangan di bagian bawah layarnya. Wiping data, formatting data, kita tunggu sebentar. Formatting cache, kemudian data web complete. Kalau sudah selesai kita pilih menu yang paling atas, reboot system now. Kita tekan tombol power dan handphone akan otomatis restart. Kita tunggu sebentar. Oh, masih ada notifikasi apa ini? Verifying DM Verite History. Kita tunggu aja, tampaknya ini membutuhkan loading yang lumayan lama. Atau bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kemudian handphone akan restart dan muncul tampilan logo Samsung di layarnya. Dan inilah bagian yang paling membosankan saat kita melakukan web data di handphone Samsung karena kita harus menunggu proses loadingnya yang sangat lama. Oke, tadi sudah ada notifikasi reboot ya, kemudian handphone menyala lagi. Samsung Galaxy Note 4 begitu tampilan logonya, kita tunggu aja sampai proses loadingnya ini selesai. Jadi cara ini menghapus pola kunci layarnya, namun akan terhapus juga semua data yang ada di internal memori handphone ini tanpa terkecuali. Baik itu kontak, foto, video, aplikasi, catatan juga, semua data yang ada di internal memori akan hilang. Untuk proses loadingnya ini mungkin sangat lama juga karena kebetulan Samsung seri-seri lama tuh RAM-nya masih kecil-kecil, prosesornya masih kecil-kecil. Kalau nggak salah untuk Redmi Note, kok Redmi ya? Samsung maksudnya. Samsung Note 4, Samsung Galaxy Note 4 ini kalau nggak salah untuk RAM-nya itu masih sekitar 2 atau 3 GB, kemudian internalnya sekitar 32 GB, kalau nggak salah. Maklum ya, karena memang bukan YouTuber review handphone, jadi nggak paham detail spesifikasi untuk seri dan merek handphone. Oke, kita percepat aja durasi loadingnya daripada terlalu lama menunggu proses loading menghabiskan banyak waktu.
Kita percepat aja videonya. Sekarang proses loading sudah selesai, ada tampilan installing application. Kemudian kita tunggu sampai masuk ke tampilan welcome screen. Oke, ini dia. Untuk tampilan welcome screen-nya tampaknya handphone ini masih menggunakan Samsung UI versi lama. Langsung aja bisa kita ganti dulu untuk bagian bahasanya ke bahasa Indonesia, kalaupun ada. Oh, ternyata ada ya. Bahasa Indonesia, kemudian kita klik mulai, kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Ternyata tidak ada proteksi akun Google di sini, tidak ada keamanan untuk resetnya. Biasanya ada security untuk factory reset protection atau FRP, itu berupa verifikasi akun Anda. Tampaknya di Galaxy Note 4 ini mungkin karena dia versi softwarenya lama atau Android versinya masih menggunakan versi yang lama, tidak ada proteksi akun Google-nya. Kita cek dulu ini menggunakan Android versi berapa ya. Bisa kita scroll, kita cek di tentang ponsel, kemudian bisa kita lihat di sini versi Android-nya masih 6.0.1. Harusnya Android 6 tuh ada FRP-nya. Kenapa di Galaxy Note 4 ini tidak ada FRP-nya? Kurang paham juga. Yang penting handphone sudah done, sudah selesai semua dan siap kita kembalikan ke usernya. Cukup mudah, tinggal kita lakukan web data, maka semuanya sudah selesai. Untungnya juga tidak ada akun Google yang menghambat saat proses setup-nya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap berjiwa jadi nota. See you next time.